Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Pemirsa Rasyad TV dimanapun antum berada dan juga para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita di YouTube atau Instagram atau platform yang lainnya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah memperkenankan kita untuk bersua kembali di program kajian parenting atau pengasuhan Islam yang diselenggarakan oleh Rasyad TV, di mana kita membahas setiap pekannya sebuah risalah atau kutayib yang berjudul Mukhtasar Tarbiyatil Auladi ala Minhajin Nubuwah, ringkasan mendidik anak sesuai dengan tuntunan kenabian, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu ta'ala. Ya. Dan kita sudah sampai ya di dalam pembahasan kita ini, yaitu di bab Tarbiyatut Tifl ala Tauhid, ya. Afwan. Tarbiyatut Tifl ala ada'il ibadat, ya. Mendidik anak di dalam melaksanakan ibadah, ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya muqaddimah yang pertama tentang mendidik anak agar mereka semangat di dalam beribadah, ya, agar mereka mencintai ibadah. Nah, di kesempatan ini kita akan baca keterangan Syekh berkaitan dengan mengajak anak-anak kita atau mendidik mereka tentang beberapa ibadah, ya, di antaranya puasa dan salat, ya. Nah, qala al-muallifu hafizahullah, penulis berkata, laqad kana as-sahabah ya radhiyallahu anhum yu'allimuna al-atfala fiqh al-ibadat wa yu'awwidunahum ala adaiha. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Bahwasanya para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, itu biasa mengajarkan anak-anak mereka tentang fikih ibadah atau pemahaman tentang ibadah. Fiqhul ibadat bukan hanya berkaitan dengan tata caranya ibadah saja, tapi juga bagaimana mereka memahami tentang ibadah itu sendiri, dan ini akan melahirkan konsep tentang ibadah sehingga mereka mencintai ibadah itu sendiri dan mereka butuh untuk beribadah karena mereka paham ya bahwasanya mereka adalah abdun, hamba. Tugasnya hamba adalah mengabdi, adalah beribadah, dan beribadah adalah suatu kebutuhan, sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba, oleh makhluk, ya, untuk dikerjakannya, ya. Karena itu ya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia sampai mengatakan ya, laisal ajab, ya, bukanlah suatu hal yang menakjubkan ya, al-mamluk, ya. Mamluk artinya hamba-hamba itu beribadah dan berkhidmat kepada al-malik, ya, kepada tuannya, kepada pemiliknya, dan kemudian dia melakukan itu di dalam kesehariannya, seumur hidupnya. Itu bukanlah suatu hal yang mengherankan, bukan suatu hal yang menakjubkan, karena memang tugasnya hamba beribadah. Tapi yang menakjubkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah al-malik, ya, yang sang raja, sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya padahal dia tidak butuh kepada hambanya, ya, yang menunjukkan cinta kasihnya kepada hamba-hambanya padahal
ya, dia tidak butuh dengan apa yang dapat diberikan oleh hamba-hambanya. Namun dia Allah tetap berbuat baik kepada hamba-hambanya. Itulah yang menakjubkan. Ya. Nah, oleh karena itu, konsep ibadah yang harus kita bangun kepada anak-anak kita adalah kita uh, bangga untuk beribadah. Kita senang ya untuk beribadah. Karena itu merupakan bagian dari tugas kita. Dan untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang perlu kita pahami bersama ya, bahwasanya ketika kita beribadah ya, itu tidak lain dan tidak bukan karena kita butuh dengan ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena sejatinya Allah nggak butuh dengan apa namanya uh, dengan ibadah kita, tapi kita yang berbutuh, ya, kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Ya, ini sebagaimana sudah kita terangkan ya kemarin dan kita ajarkan kepada anak kita ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kafa bika izzan annaka lahu 'abdun wa kafa bika fakhran annahu laka rabbun. Ya, cukuplah bagimu merasa berharga, merasa bernilai oleh sebab engkau adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Jadi konsepsi kita merasa sebagai makhluk, hamba Allah, milik Allah, bahkan budaknya Allah, itu seharusnya kita bangga. Kenapa? Karena kita adalah yang menghambakan diri kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, yang maha sempurna, yang maha agung, yang maha besar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Sehingga kita bangga ketika kita dikatakan hamba baginya. Dan sungguh ironi, sebagian orang, dia bangga ketika dia dikatakan mengabdi kepada raja, mengabdi kepada presiden, atau dia mengabdi kepada orang-orang yang dia hormati. Padahal itu sama-sama manusia, sama-sama butuh makan, butuh minum, bisa mati, bisa meninggal dunia, ya bisa sakit, bisa terluka. Tapi dia bangga ketika dia menjadi hamba bagi makhluk. Ya. Namun kenapa seseorang tidak merasa berharga, bernilai manakala dia membangun konsepsi di dalam dirinya bahwasanya dirinya adalah hamba Allah. Ya, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bika fakhran annahu laka rabbun. Dan cukuplah engkau merasa bangga, senang. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb bagimu. Kita bangga dong, kita punya Rabb, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, ya, yang memberikan kita segala bentuk kenikmatan, yang menolong kita, membantu kita. Maka sepatutnya kita bangga, ya. Kita bangga dengan apa namanya? Dengan ini gitu loh, ya. Nah, jadi karena itu tidaklah berlebihan ya apabila ada sebagian ulama ya, ba'dul arifin mengatakan laisa sya'an an tuhibba walakinna sya'an an tuhabba. Tidaklah penting ya engkau itu mengaku-ngaku cinta, tapi yang penting adalah engkau dicinta. Itu yang paling penting. Ya. Karena dikatakan laisal ajib yuhibbunahu innamal ajab yuhibbuhum. Bukanlah suatu hal yang menakjubkan mereka mencintai Allah, tapi yang menakjubkan adalah Allah mencintai mereka. Kita mencintai Allah ya harus, karena memang Allah layak untuk dicinta. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang memberikan berbagai macam kenikmatan, kebaikan yang memang harus dicinta. Ya, tapi yang menakjubkan adalah Allah Subhanahu wa taala lah itu mencintai hamba-hambanya padahal Allah nggak butuh dengan hambanya. Nah, karenanya kita harus menumbuhkan hal ini sebagai pondasi agar kita mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah ya. Lamma qadimal Madinata
wa ra'al yahuda yauma asyura shamahu wa amara bisiyamihi. Nabi SAW ketika beliau tiba di kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Ya, maka Nabi pun berpuasa di hari itu dan memerintahkan untuk berpuasa. Ya, fakana siyamuhu fardhan fi awwalil amri. Dan dahulunya puasa Asyura ini adalah ya puasa yang wajib sebelum Allah menurunkan perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi sebelum Ramadan puasa yang wajib itu adalah puasa Asyura. Nah, dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh ya sahabat wanita atau sahabiah yang bernama Ar-Rubayyi ya. Nah, disebutkan ya di dalam hadis ya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya dari Rubayyi bintu Muawwidh ya radhiyallahu taala anha ya, yaitu dari sahabat Salama ibnul Aqwa radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian juga diriwayatkan secara bersendirian ya oleh Imam Muslim dari Ar-Rubayyi bintu Muawwidh ya. Nah, di sini Syekh berkata, "Fakana siyamuhu fardhan fi awwalil amri, fa fi sahihaini an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu wa anfarada bihi Muslimun an Rubayyi binti Muawwidh qala." Ya. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa, semoga Allah meridhai beliau, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim saja dari Ar-Rubayyi bintu Muawwidh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, adzin finnas, ya, sampaikan, umumkan kepada orang-orang, anna man kana akala falyasum baqiyata yaumihi, ya, bahwa siapa yang telah makan sebelumnya maka hendaknya ia lanjutkan berpuasa di sisa hari tersebut. Wa man lam yakun akala falyasum, namun siapa yang belum makan hendaknya dia berpuasa. Fa innal yauma yaumu Asyura, karena sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura. Ya. Nah. Lalu kemudian kata Syekh, wa fi riwayat Rubayyi, di dalam riwayat Ar-Rubayyi ya radhiyallahu anha. Nah, ini baru. Di sini ada pembelajaran penting yang ditunjukkan oleh seorang sahabiah, sahabat ya, wanita yang istimewa, yang cerdas, yang pintar, yaitu Ar-Rubayyi bintu Muawwidh. Dan Ar-Rubayyi ini termasuk sebenarnya sahabat junior ya, sahabat wanita junior ya. Dan beliau mendapati zaman Nabi SAW mulai dari anak-anak hingga akhirnya beliau pun menjadi wanita yang balighah ya, sudah dewasa dan menikah. Kemudian beliau memiliki anak ya. Nah, di dalam riwayat Ar-Rubayyi bintu Muawwidh ini, semoga Allah meridhai beliau, beliau bercerita, ya, fakunna ba'da dzalika nasumuhu. Maka setelah Nabi memerintahkan tadi, maka kami pun langsung berpuasa, ya, berpuasa Asyura. Nah, kemudian kata beliau, wa nusawwimu sibyanana as-sigar. Dan kami pun mengajak berpuasa anak-anak kecil kami. Jadi kami pun melatih anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pelajarannya adalah ketika Ar-Rubayyi mendapatkan perintah, ya, mendengarkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa, maka beliau segera berpuasa. Dan puasa termasuk ibadah. Jadi kita belajar di sini, kunci mengajarkan ibadah adalah kita yang pertama kali mempraktekannya. Kita yang pertama kali mengamalkannya. Kita yang pertama kali melaksanakannya. Karena kita adalah menjadi qudwah, uswah, contoh. Sebab pendidikan itu diawali dengan memberikan contoh sebelum memberikan nasihat. Karena kaidahnya al-uswatul hasanah atau al-qudwah al-hasanah muqaddamah. Yang namanya contoh yang baik, keteladanan yang baik itu lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada al-mau'izatil hasanah, daripada nasihat yang baik. Ya, jadi sebelum nasihat yang baik adalah kaidahnya kita memberikan contoh. Dan kita nggak bisa memberikan contoh apabila kita tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki.
Karena dengan mengamalkan ilmu, maka kita bisa menjadi contoh. Oleh karena itu yang namanya pendidikan mengharuskan adanya ilmu dan amal. Nggak mungkin seseorang itu dia bisa mengamalkan sesuatu yang benar apabila dia tidak memiliki ilmu. Dan juga tidaklah bermanfaat ilmu yang dimiliki apabila dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Nah, jadi ya di sini kita belajar dari hadis ini kita beristifadah mengambil faidah ketika Nabi SAW memberikan perintah untuk berpuasa di hari tersebut yaitu hari Asyura, dan ini adalah puasa yang wajib pertama kali sebelum puasa Ramadan, ya, sebelum puasa Ramadan, ya. Lalu kemudian turunlah perintah puasa Ramadan sehingga puasa Asyura menjadi puasa sunnah, tidak lagi menjadi puasa wajib, ya. Nah, jadi itu dicontohkan dulu. Setelah mencontohkan baru kemudian Muawidh mengatakan wa nusawwimu sibyanana as-sighar. Baru kemudian kami pun mengajak serta anak-anak kami yang kecil untuk turut berpuasa. Ya, jadi diajak. Dan diajak di sini bukan artinya dipaksa ya. Tidak. Karena nanti kita akan dijelaskan ini bagaimana metode atau cara yang digunakan oleh ya sahabat wanita yang spesial dan cerdas ini, yaitu Ar-Rubai bintu Muawidh radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya kata wa nusawwimu sibyanana itu kami melatih, kami mengajar, kami mendidik anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Karena apa? Ibadah itu harus dilatih. Ibadah itu harus diajarkan dan dilatih ya agar mereka terbiasa untuk beribadah. Mulai dari kecil, dari sedini mungkin. Ya tentunya sesuai dengan usianya. Ya karenanya di dalam bab mengajarkan anak berpuasa, di situ memang ada langkah-langkah yang akan kita singgung nanti. Ya. Cuman ya ala kulli hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah pentingnya bagi kita sebagai orang tua untuk melatih anak-anak kita beribadah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ar-Rubai ketika beliau mempraktekkan perintah untuk berpuasa, ibadah, maka beliau pun melatih anaknya untuk juga turut berpuasa. Ya. Kemudian beliau berkata, "Oh ya, wa nadhhabu ilal masjid." Ya. Maka kami pun pergi ke masjid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya di antara metode-metode kita untuk melatih adalah kita lekatkan mereka dengan tempat-tempat ibadah. Dengan tempat-tempat di mana manusia di sana melakukan amal ketaatan. Di antaranya di masjid. Masjid adalah tempat orang beribadah, tempat orang sujud, meletakkan dahinya, keningnya, ya, sama rendah dengan anggota tubuhnya yang paling rendah, kakinya, dalam rangka untuk apa? Untuk mengagungkan Allah. Dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah. Dia menghinakan dirinya. Ya. Nah, ini pentingnya kita mengajak anak-anak kita di tempat-tempat yang baik. Melatih mereka di dalam beribadah, kita bawa di tempat-tempat yang baik. Di tempat-tempat yang di dalamnya dipenuhi dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Karena itu akan mempengaruhi ya jiwa mereka, akan mempengaruhi semangat mereka, akan mempengaruhi pola pikir mereka, akan membangun ya konsep yang baik tentang ibadah. Nah, ini diajarkan oleh seorang sahabiah yang istimewa, Ar-Rubai. Jadi mengajarkan anaknya berpuasa, kemudian beliau pun pergi ke masjid. Beliau pergi ke masjid bukan sendirian, anaknya diajak ke masjid pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana caranya beliau ya untuk mengajarkan anaknya berpuasa? Nah, ini menarik ini. Fanaj'alu lahum al-lu'bata minal ahni. Maka kami pun membuatkan mereka mainan, ya, semacam boneka dari kain wol, ya, ai minas sufi al-manfushi, yaitu dari kain wol, ya. Jadi dibuatkan boneka-bonekaan atau mainan dari kain wol, ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Masya Allah, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Ya, yang pertama, kita diajarkan tentang mengajarkan anak untuk beribadah itu dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang menggembirakan sesuai dengan usia anak. Ya, karena kalau kita melakukan pendekatan kepada anak, kita mengajarkan mereka ibadah dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang keras, dengan cara marah-marah, dengan cara sekedar suruh dan perintah, bahkan dengan cara kita mengancam-ancam doang, maka tentunya ini
malah menjadikan anak itu tidak mencintai ibadah, malah menjauh dari ibadah, nggak suka dengan ibadah. Kenapa? Karena orang tuanya ketika menyuruhnya dengan cara yang nggak enak, dengan cara yang nggak baik. Sehingga orang tua harus mengajari dan mengajak anak untuk beribadah dengan cara yang baik, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang sesuai dengan perkembangan mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya anak-anak kecil itu tabiatnya memang suka bermain. Dan bermain itu kebutuhan bagi mereka. Dan tidak sepatutnya orang tua melarang anaknya bermain, terutama di bawah usia 7 tahun. Karena itu kebutuhan mereka. Merampas haknya anak bermain itu termasuk kezaliman. Ya, ada orang tua yang nggak bijak, yang nggak wise, yang nggak hikmah, karena memang kurangnya ilmu. Seakan-akan bermain itu adalah suatu hal yang terlarang, buang-buang waktu. Padahal bermain itu adalah di antara salah satu kebutuhan anak. Dan ini diakui di dalam agama kita. Ya. Karenanya, ya, seperti Dr. Ahmad Nasir At-Thayyar hafizahullah saja, di dalam bukunya Kaifa Turabbi Abna'aka, ketika beliau menjelaskan tentang kaidah-kaidah mendidik, itu kaidah pertama beliau menukilkan quote, la'ib ibnaka fi sab'in wa adibus fi sab'in wa sahibu fi sab'in. Ya, bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama. Bermain sama anakmu di 7 tahun pertama. Kemudian baru ta'dib, ya, disiplinkan di 7 tahun kedua. Baru kemudian bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Ini kaidah yang agung ya, karena berangkat dari sejumlah isyarat-isyarat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan juga dari dari hasil observasi ya, yang dilakukan oleh ulama dan juga orang-orang ahli atau yang pakar di bidangnya. Karena memang manusia itu ketika masih kanak-kanak butuh bermain, karena bermain itu adalah ya proses yang harus mereka lalui dalam rangka untuk bisa berkembang dengan baik. Karena di dalam permainan itu akan menstimulasi motorik mereka, baik itu motorik kasar atau halus, sensorik mereka, ya kemudian juga psikologis mereka, kemudian juga sosial emosional mereka dan seterusnya. Jadi jangan remehkan bermain pada anak-anak. Ya bahkan kalau kita perhatikan ya, ada isyarat yang menarik, yaitu di dalam surat Yusuf. Ya, kita tahu ya, Nabi Yakub alaihissalam ya, Nabi Yakub alaihissalam itu beliau tahu tentang bagaimana niat jelek abang-abang Yusuf kepada anaknya Yusuf. Ya beliau tahu abang-abangnya Yusuf alaihissalam ini itu ada kecemburuan, iri kepada Yusuf dan bermaksud berbuat keburukan kepada Yusuf. Ada kedengkian, ya. Makanya ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam beliau bermimpi, beliau cari abinya, ya abati, wahai ayahanda, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Aku melihat ada 11 bintang, ya, bulan dan matahari, semuanya bersujud kepadaku. Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada abinya, bapaknya. Ini menunjukkan adanya perlekatan, adanya kelekatan yang istimewa antara ayah dengan anaknya. Makanya Nabi Yusuf tidak mencari ibunya, mencari ayahnya. Inilah diantara peran ayah yang seringkali dilupakan dan ditinggalkan. Kehadiran mereka. Makanya Yusuf alaihissalam, ya, manakala beliau bermimpi, curhatnya kepada bapaknya. Ini menunjukkan hubungan yang istimewa. Makanya beliau memanggil ayahnya dengan panggilan kasih sayang, ya abati. Dan Nabi Yakub alaihissalam Allah berikan kemampuan dalam hal takbir mimpi. Sebagaimana Nabi Yusuf juga Allah berikan kemampuan ini. Nabi Yusuf ingin curhat, ingin menyampaikan mimpinya, ingin tahu ya apa makna daripada mimpi beliau itu. Tapi alih-alih Nabi Yakub menjelaskan mimpinya, apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub? Qala ya bunayya wahayna la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan ya nak mimpimu itu kepada abang-abang kamu. Nanti mereka akan berbuat makar tipu daya kepada kamu. Ya. Nanti mereka akan membuat perbuatan yang enggak baik kepada kamu. Kenapa? Karena mereka sudah iri, dengki. Apalagi kamu mimpi seperti itu, yang mana mimpi itu menunjukkan apa? Mimpi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi orang yang istimewa. Karena 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Makanya bapaknya wanti-wanti, jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada abang-abang kamu. Ya. Jadi di sini pelajarannya apa? Nabi Yakub tahu abang-abangnya Yusuf alaihissalam punya niat yang enggak jelek. Dia punya niat yang jelek, mohon maaf ya. Punya niat yang enggak baik.
kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, meskipun demikian, ya, ketika abang-abangnya Yusuf ingin mencederai dan mencelakai Yusuf dengan berbuat makar, mulai dari dibunuh, akhirnya sampai mereka berniat untuk melemparkan Yusuf ke dasar sumur, ya. Dan mereka tinggal mencari cara supaya ayahnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan mereka untuk membawa Yusuf keluar, ya. Apa argumentasi mereka untuk membujuk Nabi Yakub hingga akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan? Arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab. Wahai ayahanda, ya izinkan Yusuf keluar bersama kami besok. Ya, biarkan Yusuf keluar bersama kami besok. Ya, untuk apa? Yarta wa yal'ab. Untuk bersenang-senang dan bermain. Allahu Akbar. Itu argumentasi mereka. Karena mereka tahu anak-anak seusia Yusuf itu waktunya untuk bersenang-senang dan bermain. Izinkan Yusuf keluar, ayah, agar Yusuf bisa bersenang-senang dan bermain. Siapa yang nggak kepengen anaknya itu bahagia, bersenang-senang, dan bermain? Karena memang itu usianya. Dan inilah yang menjadikan Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan Yusuf keluar bersama dengan abang-abangnya, meskipun beliau khawatir nih, abang-abangnya akan mencelakai dan mencederai. Dan memang sudah Allah tentukan ya, apa qadarullah wa ma syafa'ala. Ya, itulah ketentuan Allah, dan apabila Allah menghendaki maka Allah akan lakukan, Allah akan kerjakan, ya. Karena di dalamnya itu ada ibrah yang luar biasa di dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, namun di kesempatan ini kita tidak akan bicara tentang hikmah ataupun pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf, ya. Namun kita akan mengambil pelajaran tentang bagaimana Nabi Yakub alaihissalam akhirnya mengizinkan Nabi Yusuf alaihissalam keluar dengan abang-abangnya, meskipun beliau tahu abang-abangnya punya niat jahat, dengan alasan agar Yusuf bisa yarta wa yal'ab, bermain-main dan bersenang-senang dan bermain-main. Dari sini sebagian ulama mengambil ya pelajaran, ini adalah suatu hal yang dibutuhkan dan diketahui oleh orang-orang soleh, termasuk para nabi dan rasul seperti Nabi Yakub. Jadi anak-anak memang butuh bermain. Bukan hanya boleh, itu kebutuhan mereka dan nggak boleh dirampas. Karena di dalam bermainnya mereka itu ada hal-hal yang sangat positif bagi perkembangan mereka. Ya. Karenanya sungguh tidak bijak orang tua yang sudah mengekang anaknya dan melarang anaknya untuk bermain-main. Ya, meskipun kita tetap harus memberikan aturan ketika bermain ya. Jadi di dalam bermain ya, kita harus memberikan tetap pijakan-pijakan agar permainan anak-anak kita itu menjadi permainan yang bermanfaat dan positif. Karena ya kita diberikan kebebasan ya, fleksibilitas untuk membuat permainan-permainan, karena hukum asalnya permainan itu mubah ya. Dan itu boleh kita lakukan selama memang memberikan manfaat yang dapat menstimulasi atau merangsang ya, sensorik, motorik pada anak-anak kita, sehingga mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Karena di dalam permainan itu banyak manfaatnya, melatih fokus, konsentrasi, keseimbangan, dan seterusnya. Banyak sekali manfaatnya. Nah, dan ini adalah suatu hal yang ternyata juga tidak asing bagi para sahabat Nabi, termasuk seorang ibu. Ya, seorang ibu muda seperti sahabat yang mulia Ar-Rubai' bintu Muawidh. Beliau adalah seorang ibu muda dan usia beliau juga muda ketika punya anak, ya. Nah, dan beliau tahu ini karakternya anak-anak. Dan ketika beliau mengajarkan ibadah itu dengan cara apa? Dengan cara dibuat senang, gembira. Dengan cara apa? Dibuatkan mainan. Agar anak-anak itu menghabiskan waktu ketika berpuasanya dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya, tidak dengan hal-hal yang membuat mereka tertekan, kesulitan, ya. Kemudian juga anak-anak menjadi tidak nyaman ya, sehingga dengan demikian itu malah menyebabkan mereka enggan atau enggak suka beribadah. Nah, tapi seorang Ar-Rubai' bintu Muawidh dengan begitu istimewanya, beliau contohkan berpuasa, beliau latih anaknya berpuasa, beliau ajak ke masjid agar bisa berkumpul dengan yang lainnya, dengan orang tua yang baik, dengan anak-anak yang lain, ya. Nah, makanya beliau mengatakan fanaj'alu lahumul lu'bata minal ihn. Kami buatkan bagi mereka itu mainan dari kain wol. Ya. Nah, lalu kemudian di antara faidahnya yang berikutnya lagi adalah apa? Adalah bahwa
ketika kita ingin mendidik anak untuk beribadah, ya, maka harus disesuaikan pula dengan usianya, dengan usia. Makanya usia kanak-kanak, terutama tufula di bawah 7 tahun, ya, itu mereka difasilitasi dengan aktivitas yang menyenangkan, yang membuat mereka gembira, dan dikembalikan kepada kemampuan mereka tentunya. Nah, tentunya ketika kita melakukan pendekatan di dalam melakukan pendidikan ibadah di anak usia di bawah 7 tahun dengan di atas 7 tahun, dengan di atas 10 tahun, itu tidaklah sama. Ya, tidaklah sama, ya. Dan inilah hikmah di dalam mendidik mereka, di dalam mengajari anak-anak kita tentang ibadah. Kemudian kata Ar-Rubai, ya, ini juga menarik, ya. Beliau mengatakan, fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'taynahu iyyahu 'indal iftar. Apabila, ya, salah satu dari anak-anak kami tersebut menangis karena minta makan, karena kan dia berpuasa, ya, maka kami berikan mereka mainan tersebut sampai datangnya waktu berbuka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya melatih anak diantaranya ketika berpuasa, ya, itu bisa dengan cara melakukan pendekatan sesuai dengan kesenangan, kegemaran, dan sifat karakteristik anak-anak. Anak-anak itu senang bermain. Dan mereka butuh makan. Mereka bisa lapar. Ketika lapar, mereka butuh makan. Nah, tubuh manusia itu istimewa, bisa dilatih. Tubuh manusia bisa dilatih. Dan itu memang membutuhkan waktu bertahap untuk melatihnya. Berpuasa salah satu ibadah yang istimewa. Ibadah yang Allah ganjar secara eksklusif. Karena Allah mengatakan, ya, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana azzi bihi, dan aku yang akan membalasnya secara eksklusif. Ya. Karena ini ibadah yang membuahkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Karena kalau sholat orang bisa ngelihat, oh dia sedang sholat. Tapi kalau puasa, nggak ada yang tahu dia berpuasa beneran atau enggak. Makanya itu membuahkan muraqabatullah. Sehingga, ya, orang-orang yang berpuasa dengan benar, maka alumni dari orang-orang yang berpuasa ini adalah orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rubai bintu Muawidh radhiyallahu taala anha itu mengenal tentang karakteristik anak, sifatnya anak. Ketika anak itu lapar, ya tentunya dia menangis, dia minta agar diberikan makan. Sementara di sisi lain beliau ingin melatih anaknya, melatih untuk beribadah, dan beribadah itu membutuhkan kesabaran. Artinya anak-anak perlu untuk dilatih bersabar, ya, untuk bisa melewati kesulitan-kesulitannya. Nah, di antara cara yang dilakukan adalah apa? Adalah beliau tahu tentang karakteristik anak, dan anak-anak itu senang bermain, dan meskipun anak itu sedang lapar, ya, dalam rangka untuk melatih mereka, maka bisa dialihkan rasa laparnya dengan aktivitas yang menyenangkan mereka, di antaranya dengan cara bermain, sampai berbuka puasa. Dan tentunya ini bukanlah dengan cara paksaan. Bukanlah dengan cara anak itu, ya, di drilling, ya. Anak itu digenjot, ya, untuk melakukan ibadah. Tidak. Tidak dengan cara seperti ini. Tapi dengan cara hikmah, dengan cara penuh kasih sayang, dengan cara kelembutan, dan dengan ilmu mengetahui tentang karakteristik mereka. Makanya di dalam pendidikan itu butuh pengetahuan tentang muyulul atfal, kecenderungan anak-anak. Ya, atau ibaratnya itu adalah kita harus tahu tentang psikologi anak, ya, karakteristik mereka. Sehingga ketika kita mendidik mereka sesuai dengan fase perkembangannya, ya, itu tentunya akan lebih efektif dan akan lebih mudah diterima dan bermanfaat, insya Allah. Kemudian kata Syekh, disebutkan di dalam riwayat yang lain, ya, sebagaimana kata Ar-Rubai, fa idza sa'aluna ta'ni as-sibyan, ya, at-ta'ama a'tainahumul lu'bah, ya, tulhihim hatta yutimmu shaumahum. Apabila anak-anak kami itu minta makan karena lapar, maka kami kasih mainan mereka untuk mengalihkan mereka. Ini perhatikan, tulhihim, untuk mengalihkan mereka agar mereka bisa berpuasa
tetap melewati puasa itu dengan menyenangkan. Kenapa kok dialihkan dan dipalingkan? Kenapa kok nggak dikasih makan saja? Kan masih belum wajib anak-anak. Sebagai bentuk proses melatih. Karena tubuh manusia itu perlu dilatih, apalagi tentang berpuasa. Ya, tapi tentunya ini harus diiringi dengan ilmu, tidak dengan cara paksaan. Kalau anak sudah lemas, ya, sudah nggak kuat, ya, maka jangan dipaksa. Tentunya akan membahayakan. Ya, namun kalau anak itu lapar dan kita lihat dia masih mampu untuk melewatinya, apalagi sebentar lagi sudah masuk waktu buka, maka kita alihkan dia diantaranya dengan permainan, dengan bermain bersama mereka. Ya, kita ajak mereka bermain. Ya, nah sehingga itu dapat memalingkan mereka dari lapar mereka. Dengan cara memalingkan mereka dari lapar mereka, maka tubuh pun juga akan memproses lapar tadi, sehingga tubuh akan menjadi terbiasa, menjadi kuat ketika berikut-berikutnya dia menahan lapar. Jadi perlu dilatih, dan ini tujuannya untuk melatih. Melatih dengan cara yang menyenangkan, melatih dengan cara yang membuat anak itu menjadi senang, tidak menjadi ketakutan, tidak menjadi kesal, tidak menjadi marah, atau yang semisalnya. Karena apa sih tujuan kita mendidik mereka ibadah? Bukan sekedar mereka itu melaksanakan ibadah, bukan. Bukan sekedar mereka mau beribadah tapi dengan perasaan yang tidak enak, dengan perasaan terpaksa. Bukan. Kita melatih mereka dan mendidik mereka untuk beribadah, yaitu dengan cara agar mereka senang beribadah. Mereka mencintai ibadah. Mereka terpesona dengan ibadah. Ya, sebab ibadah itu adalah sesuatu hal yang bukan hanya sekedar diwajibkan kepada mereka nanti kelak ya ketika mereka sudah dewasa, tapi juga itu adalah sesuatu yang mereka butuhkan. Sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa manusia. Karena jiwa manusia itu menghendaki ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ketentraman, kedamaian ini bisa diperoleh dengan mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah tentunya dengan cara ibadah. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kata Syekh, ya, wa hadza kulluhu li ta'zimi siyami hadzal yaumi al-mu'azzam. Ini semua adalah dilakukan untuk memuliakan puasa di hari yang mulia ini. Ya, jadi selain untuk melatih mereka juga untuk memuliakan hari yang istimewa tersebut, hari berpuasa. Ya. Kemudian kata Syekh, ya, walamma furidha Ramadhanu sara saumu yaumi Asyura mustahabban ghaira wajibin. Ya, namun setelah puasa Ramadan itu diwajibkan ya, turun perintah atau kewajiban untuk berpuasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, maka ketika puasa Ramadan ini sudah diwajibkan, puasa Asyura ini tidak lagi menjadi wajib, tapi menjadi mustahab. Menjadi dianjurkan atau sunnah. Nah, jadi dari sini kita sudah banyak mengambil pelajaran ya. Karena itu Syekh di sini mengajak kita untuk memperhatikan. Kata beliau, fata'ammal qaular ya, fata'ammal qaular Rubayyi. Ya, coba perhatikan perkataan Ar-Rubayyi radhiyallahu taala anha. Wa nusawwimu sibyanana as-sighara. Dan kami mengajak anak-anak kecil kami turut berpuasa. Jadi kita disuruh memperhatikan ini perkataan Ar-Rubayyi di sini, karena ini perkataan yang masya Allah banyak sekali mengandung manfaat ya, sebagaimana yang tadi sudah kita terangkan, yaitu kita melatih mereka, mengajak serta mereka. Kita melibatkan mereka di dalam ibadah kita. Berarti ketika kita beribadah, kita harus menunjukkan kesenangan kita, kegembiraan kita, surur wa farah. Gembira dengan ibadah. Karena ketika kita menunjukkan kegembiraan kita di dalam beribadah, maka mereka pun juga akan turut terpengaruh dengan pesona ibadah. Tapi kalau kita melakukan ibadah tersebut dengan malas-malasan, dengan terpaksa, dengan gak bersemangat, maka tentunya juga ini akan sama dialami oleh mereka. Mereka pun juga akan gak semangat ataupun merasa terpaksa ketika beribadah. Dan ini juga mengandung pelajaran ya, pentingnya bagi kita untuk mengajak serta anak-anak kita di dalam hal-hal yang baik, di dalam kebaikan-kebaikan. Dan kita tahu ibadah itu adalah suatu hal yang baik. Ya. Dan ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau mengajak serta Ismail
ketika membangun ya qawaid Masjidil Haram. Ya, maksud saya qawaid ya Baitullah, pondasinya Ka'bah. Jadi beliau ajak serta Nabiullah Ismail alaihissalam. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajak serta Ismail membangun qawaidnya Ka'bah, pondasinya Ka'bah, dengan cara Nabi Ismail itu mencari batu-batu. Kemudian beliau kumpulkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menyusun dan membangunnya. Nah, makanya di antara pijakan dari batu-batu yang dikumpulkan itu ada bekas kaki, jejak kakinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disebut dengan Maqam Ibrahim. Disitulah beliau berpijak dan kemudian beliau meninggikan bangunan Ka'bah. Dengan cara apa? Mengajak serta Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, jadi di antara kunci juga untuk mengajak anak-anak kita agar mereka semangat beribadah adalah diajak serta mereka. Ya, kita mengajak serta mereka untuk beribadah. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ketika kita berbicara tentang mendidik anak untuk berpuasa ya, meskipun bulan Ramadan masih cukup lama ya, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Kita persiapkan diri kita misalnya dengan memperbanyak puasa sunnah, Senin Kamis, atau puasa di Ayyamul Bid ya, di hari-hari putih, di 3 hari pertengahan bulan ya, setiap bulan Hijriah, atau puasa Daud, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ya, kenapa? Karena ketika kita puasa, ya selain itu adalah bermanfaat untuk diri kita, juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama anak-anak kita. Mereka akan mempelajari, mereka akan memperhatikan betapa kita senang berpuasa. Dan kita melakukannya dengan senang hati, dengan penuh gembira pada saat kita berpuasa. Karena orang-orang yang berpuasa sejatinya apabila puasanya itu dengan puasa yang tulus, ikhlas karena Allah, maka dia akan memiliki ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ya. Kenapa? Karena emosinya dan yang semisalnya itu mampu dia tekan dengan puasanya. Sehingga orang tua menjadi lebih tenang, lebih kalem, lebih mampu untuk meregulasi emosinya. Dan ini akan mempengaruhi secara positif pada anak-anak. Sehingga mereka pun juga ya bukan hanya mengenal tentang puasa, mereka senang dengan puasa. Apalagi ketika berbuka, kita ajak serta mereka, meskipun mereka tidak berpuasa. Kita ajak serta mereka di dalam kegembiraan ketika berbuka puasa. Karena kata Nabi SAW, ya, walissaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Ada 2 kesenangan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah apa? Yaitu yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, dia senang, gembira dengan bukanya, dengan berbuka puasanya. Dan ini kita juga belajar nih. Segala sesuatu akan tampak lebih nikmat manakala ya sesuatu itu hilang atau sedikit ada pada kita. Ya. Contoh misalnya, kita akan merasakan makanan itu lebih nikmat manakala kita lapar. Makanan apapun jadi terasa nikmat, meskipun itu makanan yang sederhana. Apabila kita awali dengan rasa lapar. Demikian pula makanan, meskipun seenak apapun, jadi nggak begitu nikmat kalau kita sudah kenyang. Dan ketika kita belajar lapar, kita akan belajar banyak hal. Kita akan belajar tentang sensitivitas. Ini yang dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita yang kesulitan. Kita juga akan belajar untuk regulasi tentang perasaan kita, emosi kita, perbuatan kita. Ya. Karena yang berpuasa bukan hanya berpuasa dari makan dan minum, tapi juga kita harus berpuasa mata kita dari hal-hal yang tidak baik, pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan, mulut kita dari perkataan-perkataan yang buruk dan jelek. Itu hakikat puasa. Dan hati kita juga harus berpuasa dari kecenderungan-kecenderungan duniawi yang berlebihan. Ya. Nah, lalu kemudian juga dengan kita berpuasa, ya, itu pada saat kita mendapatkan atau datang waktunya berbuka, kita akan bahagia. Dan nikmat luar biasa.
Dan itu waktu mustajabah bagi kita untuk berdoa. Nah, kemudian kebahagiaan yang kedua kata Nabi SAW, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Apabila dia bersua atau berjumpa dengan Allah Rabbnya, dia akan gembira dengan puasanya, bahagia dengan puasanya. Sehingga puasa itu seharusnya mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Kegembiraan dan kebahagiaan yang terpancar di dalam amalan kita, yang berangkat dari hati yang tulus, yang ikhlas, itu akan menular kepada anak kita. Sehingga mereka juga akan merasakan positifnya ketika berpuasa. Meskipun itu puasa sunnah. Ya. Nah, jadi harus diawali dengan diri kita. Kemudian baru kita motivasi mereka, kita ajak mereka. Atau mereka misalnya, Umi aku kepingin puasa. Ajarkan mereka berpuasa. Bertahap. Ya, misalnya usia mereka masih 2 tahun, ya. Belum ada kewajiban untuk berpuasa. Kemudian, Umi aku mau berpuasa. Ya udah nak, ayo puasa nak. Tapi semampunya. Kita ajak dia sahur, dia bangun meskipun mengantuk, Masya Allah, dia bersemangat. Ya, karena di waktu sahur itu waktu penuh dengan keberkahan. Ya, memang berat untuk sebagian orang, tapi ketika ini menjadi kebiasaan, itu adalah waktu yang sangat membahagiakan. Waktu di mana keberkahan paling banyak dibagi-bagikan di waktu sahur. Ya. Nah, lalu kemudian kita ajak mereka untuk sahur. Kemudian kita ajak mereka untuk sholat berjamaah, ya, sholat, ya, meskipun kalau misalnya mereka belum mau atau mereka tidur, ya udah nggak apa-apa, karena mereka masih belum diwajibkan untuk sholat. Ketika mereka bangun, kita apresiasi, Masya Allah ya nak, kamu udah mau belajar berpuasa, ya insya Allah Allah sayang sama kamu, ya, kita motivasi. Kemudian ketika jam 9 dia mengatakan, Umi aku lapar, Mi, nggak apa-apa, kita kasih dia makan. Karena itu proses latihan. Jam 9 dia lapar, kita kasih makan. Besoknya dan beberapa hari kemudian kita tambahkan lagi waktunya. Ya. Enak, yang sabar ya nak, nanti kamu boleh makan nanti jam 10 misalnya. Terus bertahap. Karena usianya masih kanak-kanak sekali gitu kan. Dan ini terus bertahap. Sampai ketika udah usia TK, 5 tahun, 6 tahun, maka ya ini usia yang kita latih mereka supaya mereka sudah mampu setidaknya berpuasa hampir sebulan. Di puasa apa Ramadan tersebut. Ya. Jadi kita boleh bertahap. Mereka pertama boleh berbuka anytime, kemudian lanjut lagi berpuasa. Yang penting mereka senang dengan berpuasa. Ya, nggak apa-apa mereka misalnya, Umi, aku lapar, aku mau makan, aku mau minum. Ya nggak apa-apa. Kemudian setelah itu, enak, habis itu kamu lanjutkan lagi puasa ya nak. Loh kok Umi kok nggak makan, kok nggak minum? Ya, karena Umi nanti makan minumnya pas waktu maghrib. Nah, karena Umi sudah dewasa, ya, jadi Umi nanti berbukanya pas maghrib. Kamu nanti insya Allah, ya pada saat kamu sudah agak gede, kamu juga sama ya nak, kamu nanti berbukanya pas waktu maghrib ya. Nah sekarang, ya kamu masih kanak-kanak, Allah sayang sama kamu gitu loh. Jadi kamu dibolehkan untuk berbuka tidak sampai waktu maghrib. Agar mereka tahu sayangnya Allah apa kepada mereka. Dan ini kita lakukan terus bertahap. Nanti ketika mereka sudah mampu sampai siang, ya siang, nggak apa-apa mereka makan. Habis itu mereka boleh melanjutkan lagi. Kemudian kita sampai asar, kemudian sampai maghrib. Dan tidak mengapa kita memberikan apresiasi dan hadiah. Boleh pula kita berikan hadiah-hadiah duniawi, boleh, nggak ada masalah. Ya, asalkan kita berikan hadiah tersebut dengan pijakan-pijakan yang benar. Ya, agar tidak keliru malah menjadikan mereka beribadah dengan mengharap pamrih duniawi. Tapi boleh kita memberikan hadiah duniawi. Kenapa? Dalam rangka untuk mengajarkan tentang balasan Allah yang sifatnya abstrak, itu menjadi lebih konkret. Misalnya, Masya Allah, anak kita misalnya 5 tahun atau 6 tahun ya. Nak, kamu kalau berhasil berpuasa 30 hari di bulan Ramadan ini, ya, Abi akan kasih kamu sepeda misalnya. Wah, iya Abi, iya. Insya Allah Abi akan berikan kamu sepeda. Ya, tapi kamu berusaha ya nak, berpuasa. Nggak apa-apa, dia berpuasa misalnya mengharap hadiah dari ayahnya. Itu bagian dari proses. Tapi tetap kita terus terus kita sounding dia. Kita ajarkan dia tentang keutamaan puasa, Allah mencintai orang yang berpuasa, tentang pahala puasa. Itu terus kita sounding. Nah, kenapa kok kita kasih dia hadiah duniawi? Karena sejatinya konsep pahala dari Allah itu kan abstrak. Sesuatu yang nggak bisa diindra. Bagi anak-anak ini tuh sulit, berat. Jangankan anak-anak, orang dewasa juga sama.
Contoh misalnya, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang ganjaran dan pahala Allah. Seperti misalnya salat sunnah fajar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi banyak manusia yang nggak mau mencarinya. Kenapa? Karena itu suatu hal yang abstrak, ya. Tapi ketika ada pembagian uang 5.000 rupiah saja dibagikan, itu mereka mau rela antri sampai berjam-jam, cuman mendapatkan uang 5.000 rupiah doang, yang nggak ada harganya dan nggak ada nilainya apabila dibandingkan dengan ganjaran dari Allah. Itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi mereka, manusia itu, lebih memilih apa yang konkret, apa yang tampak bagi mereka. Pahala-pahala dari Allah, mereka banyak lalai abai. Kenapa? Karena abstrak. Tidak bisa langsung diindra. Dan ini tugas kita untuk membangun keimanan. Karena keimanan inilah yang akan menjadi uh, pendorong agar manusia itu meyakini ganjaran-ganjaran dari Allah, dan ganjaran dari Allah itu hak dan itu benar. Ya. Nah, jadi boleh kita kasih misalnya hadiah sepeda. Pada saat mereka sudah berhasil, nggak langsung kita kasih sepedanya, tapi kita berikan pijakan. Masya Allah nak, ya, kamu, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kamu kekuatan, Allah berikan kamu kesehatan, sehingga kamu bisa berpuasa di tahun ini, di bulan Ramadan 30 hari. Masya Allah, ya, Allah berikan kamu kekuatan. Alhamdulillah. Jadi jadikan mereka berhasil itu bukan karena aku sendiri, aku kuat. Enggak. Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang memberikan kemudahan. Keberhasilan kamu karena Allah yang memberikan kamu kekuatan. Ayo bersyukur kepada Allah ya nak. Karena kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan, maka kita nggak akan sanggup berpuasa. Kamu nggak akan sanggup untuk berpuasa. Allah yang memberikan kekuatan tersebut. Ya. Jadi kita ikat dengan itu semua tidak lepas dari kemudahan yang Allah berikan. Pertolongan yang Allah berikan. Kamu berhasil karena pertolongan Allah. Kamu bisa karena Allah yang menjadikan kamu mampu. Bukan karena kamu hebat, luar biasa, pinter, wah kamu. Kita hanya sekedar memuji mereka. Anak yang paling hebat sedunia, anak yang paling istimewa, seantero dunia. Itu malah membahayakan. Apalagi kalau tidak kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya kita harus ikat ketika mengapresiasi dengan Allah. Itu semua nggak lepas dari pertolongan Allah. Nggak lepas dari kemudahan yang Allah berikan. Ya. Nah, kemudian kita ajarkan agar terus beristi'anah kepada Allah. Lalu kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya, juga kita sampaikan kepada mereka, nak, ayo bersyukur kepada Allah, nak. Karena Allah memberikan rezeki kepada Abi. Sepeda ini titipan dari Allah. Bukan semata-mata dari Abi. Kalau bukan Allah yang memberikan rezeki kepada Abi nggak akan mampu beli sepeda ini sebagai hadiah buat kamu. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kemudian baru kamu boleh berterima kasih kepada Abi. Tapi terima kasih dulu kepada Allah. Syukur dulu kepada Allah. Karena Allah yang memberikan hadiah tersebut. Jadi kita ajarkan hadiah tersebut sejatinya adalah hadiah dari Allah. Allah sayang sama kamu. Allah suka, cinta dengan perbuatan dan amal kamu ketika kamu berpuasa. Ya. Dan kemudian Allah titipkan hadiah ini melalui Abi. Sepeda ini berarti pemberian dari Allah. Nah, kemudian yang ketiga ini yang gak kalah penting lagi. Ya, ketika kita melihat dia bahagia, dia berhasil mendapatkan hadiah karena upayanya, effortnya, Masya Allah. Maka ini yang paling penting. Nah, kamu bahagia ya? Oh iya, Abi, aku bahagia banget. Masya Allah. Kamu bahagia ya, kamu bisa berpuasa. Allah berikan kamu pertolongan. Allah berikan kamu kemudahan. Dan kamu bahagia. Kamu dapat hadiah. Itu titipan Allah melalui Abi. Ya. Nah, kamu tahu nggak, nak? Ya, kebahagiaan kamu, senangnya kamu hari ini, hadiah yang kamu miliki saat ini, itu hanya sebagian kecil saja yang Allah berikan di dunia ini. Di akhirat nanti, nak, balasan Allah jauh lebih baik. Di akhirat nanti, nak, ganjaran Allah jauh lebih istimewa. Misalnya anak bertanya, loh, Bi, emang aku nanti di akhirat akan dikasih oleh Allah sepeda lagi? Lebih baik lagi, nak. Oh, aku akan dikasih ini, Bi. Sepeda merek ini, Bi. Lebih baik lagi, nak. Oh, aku akan dikasih mainan ini, Bi. Lebih baik lagi.
Apapun yang dikatakan oleh anak kita tentang sesuatu yang dia gambarkan, ganjaran atau balasan dari Allah, ya sesuai dengan daya nalarnya, wah aku akan dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, maka kita jawab lebih baik lagi, nah, lebih baik lagi. Ya, karena apa yang Allah berikan di akhirat itu tentunya jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini dan juga termasuk dari apa yang kita bayangkan tentang sesuatu itu. Dan ini adalah cara kita untuk membangun fondasi keimanan mereka di dalam mengimani jaza'anillah, balasan dari Allah. Ya. Nah, oleh karena itu makanya metode kita mengkonkretkan sesuatu yang abstrak, ya, itu adalah metode yang efektif. Makanya kita diperbolehkan untuk melakukan pendekatan dengan cara tamsil. Sebagaimana Luqman alaihissalam juga seringkali ya mencontohkan kepada kita dengan memberikan tamsil, ya, atau al-masal. Nah juga sama, kita boleh dalam rangka untuk membangun konsepnya dia. Karena sulit bagi anak-anak untuk memahami perkara yang abstrak, ya, juga termasuk perkara yang gaib, manakala kita nggak berusaha untuk mengajarkan dulu pondasinya. Ya. Nah, juga termasuk di dalam ibadah. Di dalam ibadah ini, ya, itu sulit bagi mereka anak-anak apabila kita hanya memberikan pijakan, ini perintah Allah, kalau kamu nggak melakukan Allah marah, Allah murka, kamu berdosa, kamu diazab oleh Allah. Sulit apabila kita melakukan pendekatannya dari awal seperti ini. Meskipun ini nggak salah sebenarnya, tapi kurang hikmah. Yang tepat adalah apa? Adalah kita membangun dulu dari mereka agar mereka itu terpaut dan terkait hatinya dengan Allah. Berarti kita membangun koneksi mereka dengan Allah. Koneksi yang paling kuat antara hamba dengan Allah adalah menunaikan haknya, yaitu tauhid. Dan itu sudah Allah tanamkan di dalam jiwa setiap manusia berupa fitrah. Berarti tugas kita adalah memelihara, menjaga, dan menyuburkan fitrah anak kita. Mereka sudah memiliki, ya, modal paling mendasar, yaitu apa? Fitrah. Ya. Sehingga kita perlu untuk menjaga dan memelihara fitrah tersebut. Nah, baik. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang bagaimana mendidik anak-anak kita agar mereka senang untuk sholat. Karena bab berikutnya adalah berbicara tentang sholat. Baik. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang masuk, ya, dari kawan-kawan, ataupun dari para pemirsa Rasyad TV. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ustadz izin bertanya, bagaimana nasihat terbaik untuk Ananda yang mempertanyakan hal berikut ini? Teman dia hafalannya paling tinggi di kelas, jadi juara satu terus di bidang akademik, sementara dirinya hafalannya juga tertinggi di kelas, namun tidak juara satu di bidang akademik. Apakah ada hubungannya antara semangat beribadah kepada Allah dengan dunia yang diperolehnya? Bagaimana orang tua menguatkan hatinya agar tetap semangat, ikhlas, istiqomah, dan cinta kepada Al-Quran? Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, jadi yang pertama, ya, yang perlu kita pahami bersama, tiap anak itu unik, ya. Tiap anak itu istimewa. Allah berikan kepada masing-masing kelebihan-kelebihan tersendiri. Meskipun sebagai manusia, makhluk tentu memiliki kekurangan dan kelemahan. Orang tua yang bijak adalah orang tua yang fokus melihat kelebihan anak. Kemudian berusaha untuk menggali dan melejitkan kelebihan, tapi tidak dengan cara di-drilling, tidak dengan cara dipaksa, tidak dengan cara, ya, ibaratnya itu kayak digegas gitu, ya. Karena menggegas sesuatu yang memang belum waktunya digegas itu adalah suatu hal yang nggak baik sebenarnya. Nah, jadi tiap anak kita itu unik, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita harus mengapresiasi atas upaya anak kita di dalam, ya, segala hal itu pada upayanya, juhudnya, effortnya, bukan hasilnya. Yang penting usahanya. Ya, adapun hasil di tangan Allah. Ya, hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun itu, maka kita harus apresiasi usaha anak kita. Ya, hasil di tangan Allah. Berhasil ataupun gagal itu tidak berada di tangan kita, tapi di tangan Allah. Kalau Allah berikan keberhasilan, maka itu karunia dari Allah, harus disyukuri, karena itu juga ujian. Bahkan bisa membahayakan dan membinasakan manakala dengan keberhasilan itu manusia menjadi lupa diri, kita menjadi lupa diri, kita menjadi tertipu dengan diri.
sebagaimana Qarun yang akhirnya Allah binasakan, ya. Nah, sementara di sisi lain, ketika kita nggak berhasil ya, ataupun kita gagal, maka itu bagian dari kehidupan. Karena tidak semua kehidupan kita akan dihadapkan dengan namanya kesuksesan. Pasti kita menghadapi kegagalan-kegagalan. Orang tua yang bijak adalah orang tua yang mampu untuk mendidik anaknya melalui kegagalan, tidak hanya melalui keberhasilan. Betapa banyak anak yang dia ya dididik bisa melewati keberhasilan, tapi ujung-ujungnya malah membinasakan. Kenapa? Karena anaknya tidak mampu melewati kegagalan, melalui kegagalan. Padahal anak yang kuat adalah ketika dia mampu melalui kegagalan dengan penuh kesabaran, tegar dan kuat. Ya, dia yakin bahwasanya yang namanya keberhasilan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diraih kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan keputusan Allah, ketentuan Allah, dan kemudian seringkali dia diuji dengan adanya kegagalan, karena kegagalan itu adalah proses-proses untuk mendapatkan keberhasilan. Orang yang berhasil setelah melalui kegagalan itu adalah orang yang lebih tegar dan tangguh dan kuat dan lebih langgeng keberhasilannya, kesuksesannya daripada orang yang sukses tapi tidak menghadapi kegagalan, karena sekali dia jatuh maka dia akan sulit untuk bangkit kembali. Ya. Nah, jadi lihat effortnya. Kemudian yang ketiga, jangan kita membangun paradigma menilai anak itu hanya dari digit angka atau kuantitas. Misalnya Al-Quran dilihat dari banyak-banyakan hafalan. Ya, jangan lihat hanya dari hafalannya, tapi lihat dari sejauh mana Al-Quran itu mempengaruhi karakter, mempengaruhi akidah, mempengaruhi manhaj, mempengaruhi akhlak, mempengaruhi moral. Itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar banyak-banyakan hafalan, tapi ternyata hafalannya itu tidak begitu memberikan manfaat. Kenapa? Karena Allah berikan kepada semua manusia kemampuan untuk menghafal. Ya, bahkan orang kafir pun juga bisa menghafal. Hatta itu Al-Quran. Karena yang menjadi acuan bukan hanya sekedar menghafal, tapi yang jadi acuan adalah sejauh mana Al-Quran itu ya memberikan pengaruh yang positif bagi hidup kita. Itu yang paling penting. Ya. Bahkan yang lebih utama adalah meskipun anak kita hafalannya nggak begitu banyak, tapi dia akhlaknya baik. Dia tidak arogan, dia tidak sombong, dia beradab kepada orang tuanya, kepada gurunya. Daripada anak hafalannya banyak, tapi ya orangnya sombong, arogan, nggak punya adab kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, ya suka membuli misalnya. Ya ini berarti ya ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena seharusnya ketika Al-Quran itu melekat kepada anak kita, semakin banyak, maka seharusnya semakin besar pengaruhnya. Tapi kalau orang tua hanya fokus kepada hafalan, maka ya itu Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun alaihim. Bisa menjadi hujah yang akan melawan atau memusuhi mereka, bukan menjadi hujjatul lahum, bukan menjadi hujah yang akan menjadi penopang dan penyokong mereka. Karena Al-Quran itu ya ketika kita pelajari cuman bisa menjadi dua bagi kita, hujjatul lana au alaina. Hujah yang akan mensupport, mendukung kita, atau malah yang akan menjadi ya musuh kita nanti di yaumil kiamah. Karena ya jangan heran ya kalau Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah itu mengatakan inna aktsara ya munafiki min ummati ya qurra'uha. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah qurra', yaitu para pembaca Al-Qur'an termasuk para penghafalnya. Makanya jangan heran ya seperti seperti Abdurrahman bin Muljam ya, Ibnu Muljam Al-Khariji. Dahulu dia adalah seorang penghafal Al-Qur'an, seorang qurra'. Ya. Bahkan dia mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan awalnya itu direkomendasikan oleh Sayyiduna Umar. Namun ketika dia menikah dengan seorang wanita Kharijiyah dan dia terpengaruh dengan pemahaman Khawarij, ya, maka apa yang terjadi? Dialah yang membunuh Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika membunuh Ali, dia sembari membaca Al-Quranul Karim, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah. Ya. Karenanya kita jangan hanya terpaku pada hafalan saja,
Tapi yang harus kita lihat adalah sejauh mana Al-Quran itu memberikan pengaruh kepadanya. Terus kemudian berkaitan dengan akademik ya, pencapaian akademik ya, maka juga sama. Jangan kita melihat keberhasilan itu dari sekedar pencapaian akademik ya. Makanya kembali lagi ke effort. Yang penting dia udah berusaha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tiap tiap anak itu unik, beda-beda. Ada yang punya kelebihan dari sisi bahasa, ada yang punya kelebihan dari sisi logic matematik, ada yang punya kelebihan dari sisi hafalan, ada yang punya kelebihan dari sisi ketangkasan tubuh dan seterusnya. Tugas kita orang tua adalah mencari tahu bakatnya dan melejitkan dan kemudian kita arahkan sesuai dengan bakatnya tersebut. Ya. Nah, jadi kalau misalnya anak kita melihat itu kenapa ya, Mi? Kok si fulan itu temennya itu kok nilai akademiknya bagus, aku kok enggak? Ya, maka kita katakan bahwasanya, nak, ya, bahwasanya tiap orang itu punya bagian beda-beda. Tidak semua orang Allah tentukan semuanya kaya. Di situ ada yang miskin. Itu adalah sebagai ujian dan bukan artinya orang yang miskin itu lebih hina daripada orang yang kaya. Ya. Tidak semua orang Allah jadikan semuanya itu ranking 1. Mesti akan ada yang ranking 2, ranking 3 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi yang penting adalah bukan pencapaiannya, bukan hasil. Karena hasil itu di tangan Allah sesuai dengan keadilan Allah. Yang paling penting kamu sudah berusaha, nak. Itu yang paling penting. Kamu sudah berusaha dengan baik, dengan benar, dengan jujur, maka itu sudah cukup bagi Abi dan Umi. Ya. Nah, dan juga yang penting juga niat juga ketika belajar. Untuk apa niatnya? Bisa jadi ada anak-anak ketika dia meskipun mencapai ranking 1, tapi dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia merasa kehidupannya dia adalah untuk people pleaser, untuk menyenangkan orang lain, sekedar menyenangkan orang tuanya. Ya. Jadi seakan-akan hidupnya adalah untuk orang tuanya. Ya. Dan anak seperti ini biasanya nggak bahagia. Di sisi lain, ada anak mungkin dia memang nggak ranking 1, tapi ya dia bukan seorang yang people pleaser, tapi dia selalu berusaha untuk mencari ridhonya Allah. Orang-orang yang people pleaser bisa jadi dia akan menghalalkan segala cara. Supaya apa? Supaya mendapatkan pujian, supaya tidak dicemooh oleh orang tuanya. Akhirnya menghalalkan segala cara. Misalnya mencontek atau yang semisalnya. Bisa jadi demikian. Karena yang kita nggak perlu tertipu dengan ya pencapaian-pencapaian seperti ini. Yang penting adalah kita terus menghargai dan mengakui anak kita. Anak kita istimewa, anak kita unik ya. Nah, Allah alam shawab. Bagaimana jika anak laki-laki usia 8 tahun tapi fokusnya kurang? Jadi berefek jahil dan tidak mau belajar atau selalu suka jalan-jalan di sekolah. Padahal sudah dibawa ke psikolog. Hasilnya gak ada penyakit. Syukran Ustaz. Nah, jadi sebenarnya begini ya. Kita membawa ke psikolog bukan untuk melihat penyakit ya. Tapi kita bisa melihat mungkin ada ada hal-hal yang memang perlu menjadi concern kita gitu ya. Yang pertama, kita harus bangun mindset. Ya, tiap anak tadi unik ya. Itu harus kita bangun paradigma kita di dalam berpikir. Kemudian yang kedua, tidak ada anak yang benar-benar bodoh, nggak ada. Anak yang benar-benar jahil itu tidak ada. Ya. Yang ada adalah orang tua yang jahil yang belum tahu bagaimana cara mendidik anaknya. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang memang dia kurang fokus, maka di sini ada beberapa sebab. Dan ini sebenarnya bisa diketahui ya oleh orang yang ahli, di antaranya psikolog ya, jika dia adalah seorang psikolog yang fiqh, yang kredibel ya. Yaitu bisa jadi ini anak kurang fokus karena kurang stimulasi mulai dari usia sebelumnya, fase sebelumnya dia kurang distimulasi. Ya. Misalnya dia terlalu sering dikasih gadget, dikasih gawai. Akhirnya dia kurang aktivitas, dia kurang bergerak. Aktivitasnya dia cuma duduk-dudukan main handphone. Itu ya sudah banyak penelitian yang menunjukkan terjadinya kemunduran bagi anak-anak yang sudah dibiasakan gadget, termasuk gangguan fokus, gangguan konsentrasi, ya. Dan juga gangguan emosional. Bisa mempengaruhi psikologisnya. Makanya gadget itu berbahaya, karena itu ibaratnya seperti candu. Nah, makanya kita perlu untuk introspeksi, untuk muhasabah, cari tahu penyebabnya, kenapa demikian. Apakah bisa jadi juga dari gawai atau gadget, atau bisa jadi juga dari sikap orang tua atau sekelilingnya yang
kurang menghargai, ya yang tidak begitu yang tidak begitu mengapresiasi, bahkan yang ada adalah suka mengkritisi, bahkan menvonis dan yang semisalnya. Itu juga sama. Akhirnya itu dapat menjadikan anak-anak itu tumbuh dengan psikologi yang tidak baik. Atau yang ketiga, anak yang terlalu sering dilarang. Bukan artinya melarang anak itu nggak boleh, boleh. Tapi tentunya sesuatu yang terlalu sering dilakukan itu menjadi tidak efektif. Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit jangan. Anak mau melakukan ini, jangan. Anak mau itu, jangan. Ya, anak ketika keluar rumah nggak pakai alas kaki, jangan. Padahal itu bagian dari proses pembelajaran. Dia butuh. Ya, butuh untuk apa? Untuk mengeksplor, untuk menjelajah. Kalau dikit-dikit udah dilarang, jangan, maka itu akan membunuh kreativitasnya. Dan juga itu akan apa? Akan menahan perkembangan dia. Dan juga bisa mempengaruhi fokusnya. Nah, karena itu nasihat saya adalah ya, coba cari psikolog yang benar kalau memang ingin melihat anak ini. Karena bisa jadi mungkin memang ada hal-hal lain ya, misalnya gangguan konsentrasinya itu memang mungkin ada ADHD atau yang semisalnya ya. Karena kita datang ke psikolog itu bukan cuma untuk melihat ini saja, tapi juga kita ingin tahu apa saran-saran mereka. Misalnya anak ini sulit fokus, ya itu biasanya akan dikasih tahu, oh anak ibu itu kurang fokus karena ada faktor-faktor, misalnya bukan karena ADHD, bukan karena ada kelainan-kelainan tadi ya, tapi memang karena anak ini kurang stimulasi. Biasanya itu karena kurang attachment dari orang tua, ya. Nah, itu biasanya yang terjadi. Ya, jadi nasihat saya adalah tidak hanya fokus kepada anak, tapi juga kita perlu untuk melihat diri kita sebagai orang tua. Karena anak itu adalah ya bentukan yang sama dari orang tuanya. Nah, baik, ini sepertinya sudah semua pertanyaan yang masuk ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya dan hidayahnya untuk kita semua. Sehingga kita bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Orang tua yang dapat menjadi contoh uswah, qudwah yang hasanah bagi anak-anak kita. Dan kemudian Allah juga membimbing anak-anak kita hingga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan kita semua dikumpulkan di jannahnya kelak insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.